Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita sanjung dan kita pujikan kepada zat yang maha agung, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat karunia-Nya pada sore hari ini kita kembali tatap muka. Sebentar mas, cek mati, cek. Sore hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita berada dalam kondisi yang baik, yaitu kondisi berpuasa, tapi di lain hal kabar berita yang mungkin jamaah sekalian mendengarnya bahwa sebagian dari saudara kita sedang terkena musibah, baik yang sudah kita tahu dari banjir, kemudian gempa, bahkan yang terdekat ini yaitu hilang kontak atau kabarnya dari kapal miliknya TNI KRI Nanggala 042. Tentunya bagi kaum muslimin dan orang yang beriman punya landasan besar, yaitu ajaban li amril mukmin. Semua perkara orang yang beriman itu pasti menakjubkan. Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara kaum beriman itu pasti menakjubkan. Kenapa? Karena kalau sifatnya baik, jatuhnya syukur. Kalau ternyata kurang baik yang kita rasakan, tapi sejatinya itu tetap baik dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun bersabar. Maka orang beriman itu kaumusnya sehat sae, gerah nggih sae, yang gerah saged nggugurne dosa, dilapangkan rezeki, semisal sugih sae, tapi menjadi miskin harta juga sae. Orang miskin bukan kemudian hina di sisi Allah, bahkan mungkin lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan orang yang terlihat kaya sekalipun. Hidupnya orang beriman baik, bahkan matinya juga baik, sampai ada istilah husnul khatimah. Maka hendaknya kita bersyukur menjadi orang beriman, sehingga dengan adanya musibah demi musibah, apa istilah lainnya, peringatan demi peringatan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang beriman bernilai semuanya kebaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Itulah kenapa kita hidup di dunia, yang kita cari
tidak keluar dari rahmat, inayah, bantuan, pertolongan dan juga barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jenengan pirsa barokah niku napa? Ya. Barokah, berkah, mabruk, mubarak, berkat. Ya niku sami mawon. Ya. Cara bahasa Arabipun barokah. Sebelum saya jelaskan jauh, saya tilik dari sisi bahasa mawon nggih Pak. Jenengan menawi pirsa unta teng buku-buku bahasa Arab biasanya. Ya, sing sinau bahasa Arab ya ada di buku Durusul Lughah niku enten Mas. Barokal Jamal. Barokal Jamal. Jamal niku camel, unta. Artosipun apa? Unta iku barokah. Maksudnya barokah napa? Unta itu deprok. Jadi unta deprok niku bahasa Arabe unta yang sedang barokah. Barokal Jamal. Kenapa? Karena jenengan menawi pirsa unta itu kalau ditunggangi, kemudian penunggangnya minta untanya turun, deprok, kemudian penunggangnya turun dari tunggangan untanya, kemudian unta itu di saat deprok tidak bisa berpindah kemana-mana. Unta itu seperti itu. Apalagi kalau sampai dijirep pakai alat kekang khusus untuk jiret unta. Jadi ada tali kekang khusus dimasukkan ke dua kakinya unta sampai lututnya terus dijiret seret ngoten. Pun penunggangnya atau pemilik untanya ninggal teng pun dimawon arek jam-jaman, arek dinan, unta itu nggak pernah kemana-mana kecuali digondol maling. Ya. Tapi lek untanya itu udah diam di situ, itu unta deprok. Sehingga ketika pemiliknya nanti datang lagi pengen nunggang lagi, jirete diuculi, diudari, terus numpak, kemudian untanya berdiri lagi jalan. Cuma dulu unta mboten enten bronjonge Pak, tidak ada bronjong unta. Ya, akhirnya penunggang unta itu unta nganting tali kekangnya, timbang dicekel akhirnya dikekne sirah. Itulah sejarah busana Arab Pak. Pakaian orang Arab jenengan pirsa nggih, seperti kurang lebih yang saya pakai sekarang. Pakai jubah atau gamis. Kemudian yang laki-laki nih ya, yang laki-laki. Kemudian ada peci. Habis peci biasanya menggunakan sorban. Sorban didekek ngeten Mas. Nggih napa mboten? Terus biasanya enten ireng bunder teng dhuwure. Nggih napa mboten? Nah niku bahasa Arab niku iqol atau simat. Itu dulu awalnya kekang unta Mas. Ya, kekang unta dulunya seperti itu. Tapi pembahasan kita bukan jirete unta. Pembahasan kita kembali ke makna unta deprok dikenal dengan unta barokah. Artinya apa? Unta yang tidak bisa kemana-mana. Maknanya jamaah yang dirahmati Allah, keberkahan itu ialah kebaikan yang menetap, yang tidak pernah berpindah, berubah menjadi maksiat. Itulah kenapa para ulama mendefinisikan barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Karena jenengan punya waktu. Ya, sore ini kita mulai dengan kajian Pak, pengaosan. Terus mengke buka bersama, ibadah ketemu ibadah, maghriban jamaatan. Kemudian mungkin wangsul sekedap ngaji, isaan taraweh jamaatan, masya Allah. Napa melih teng mriki enten program tahsin bibar taraweh. Wedal niku Pak, pindah satu waktu ke waktu yang lainnya terisi dengan ketaatan demi ketaatan. Wedal jenengan barokah.
Jenengan kagungan harta jenengan keluarkan untuk kebutuhan primer, nafkah, kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, kemudian masih ada sisa, jenengan masukkan ke lumbung-lumbung sabilillah, infak, sedekah, wakaf dan lain seterusnya, berarti harta sampean menjadi harta barokah dan lain seterusnya. Terus barokah itu menetapnya kebaikan atau berpindah dari kebaikan menuju kebaikan berikutnya. Ya. Milo bibar pengaosan neten iki ampun dinodai Pak dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang lainnya. Ini barokah. Lek zaman kula Pak niku tasih emut barokah itu sampai dibawa ke nama. Gitu. Saya SD niku, SD kula teng Medion niku sak kelas sik duwe kanca cewek niku jenenge barokah sembarang kali. Enek barokah siji, barokah loro, barokah telu. Biasane wong Jawa nambahi siti teng ajenge. Gitu? Siti barokah. Angkatan jenengan nggih tasih enten to, Pak? Insyaallah tasih kata Siti Barokah. Itu bukan nama katrok, Pak. Itu bukan nama yang jadul. Itu nama yang mendapatkan lisensi dari Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika bersayembara menawarkan siapa yang mau menikahi wanita penghuni surga, dialah Barokah, nama asli dari Ummu Aiman radhiyallahu anha. Tapi generasi adik-adik ini, coba masih ada nggak nama Bu Barokah? Ada apa enggak? Enggak ada. Ya, sudah terkikis. Mosok kalah mbek jenang Kudus. Ya, jenang Kudus apa mereknya? Ya, sing Mubarok. Ya, mosok kalah jenang wae jenenge Mubarok. Mosok nama kita anak-anak generasi berikutnya malah nama-nama yang modele hanya sinetron, modalnya hanya viral-viral tok. Ini Pak, ini sebagai mukadimah kita mencari keberkahan dalam segala situasi. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Kembali ke pokok tema kita terkait dengan tenggelamnya kapal milik TNI AL kita yang ada di Laut Bali beritanya. Maka dahulu di dalam Al-Quran dipotret ada kisah sama-sama tenggelam, peristiwa sama-sama ndelep, tapi dua kisah yang sama-sama tenggelam di laut, yang mana laut adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu Allah selamatkan, bahkan Allah lindungi, Allah muliakan. Sampai di dalam Al-Quran disebutkan wa inna Yunus laminal mursalin, bahwasanya sesungguhnya Yunus alaihi salam betul-betul dari kalangan nabi utawi rasul utusan Allah. Ada kisah ndelep Pak. Tapi satu kisah lagi menungso ndelep, tapi tenggelamnya tenggelam di bawah laut dan di atas kekafiran, dan nanti selama-lamanya berada di neraka jahanam, neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Fir'aun laknatullah. Nah, ini Pak, dua orang sama-sama tenggelam, tapi yang satu tenggelam mulia, yang satu tenggelamnya di atas kemusyrikan dan kekufuran. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Yang pertama yaitu ketika
Nabi Yunus alaihissalam Allah potret di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya ada di surat Yunus itu sendiri, ada di surat As-Saffat ayat ke 140 sekiannya, dan juga ada di surat Al-Anbiya. Kita bacakan dulu yang ada di surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzannun idz dzahaba mughadiban fadhanna an lan naqdiru alaihi fanada fidz dzulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin." Jadi peristiwanya ialah ketika Nabi Yunus berdakwah di satu wilayah Nainawa, daerah Mosul, sakniki negara Irak. Berdakwah, dakwah tauhid, dakwah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kaumnya tidak ada yang beriman. Tidak ada yang menjawab, dablek semuanya. Sehingga Nabi Yunus sampai mendapatkan kondisi berdoa kepada Allah supaya mengadab, dan Allah pun memberikan peringatan akan turun azab. Lantas Nabi Yunus alaihissalam kemudian menghabarkan kepada umatnya di wilayah Nainawa bahwa kalau kalian tidak mau beriman akan turun azab Allah, tunggu saja. Tapi setelah itu Nabi Yunus pergi dari kampung Nainawa, pergi Pak, ninggal ke umatnya. Kalau bahasa istilah Jawa ini Nabi Yunus mutung Pak. Ya, mutung ya, umatnya dikuandani wangel sampai Allah sudah mau menurunkan azabnya belum beriman, maka Nabi Yunus pergi dalam kondisi mutung itu tadi, secara emosi ya, marah, tapi tanpa izin Allah. Padahal setiap nabi ataupun rasul itu punya tanggung jawab dakwah ya. Selagi Allah belum mengizinkan pergi, nggak boleh pergi. Beda dengan Nabi Yunus, pergi tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi ketika Nabi Yunus menyeberang pakai kapal ya. Karena memang bicara lautan sama daratan ya, laut itu bahasa Arabnya bahrun, kalau daratan bahasa Arabnya barun. Satu akar kata dengan birun. Napa artinya Mas? Apa birun? Mir. Kebaikan. Ada birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Satu akar kata, lek sinau bahasa Arab niku balungan katanya podo Mas. Birun mbek barun. Sama-sama baik. Ini Mas, sampai dibahas oleh para ulama. Jenenge donya, daratan itu adalah tempat terbaik untuk hidup manusia. Maka istilahnya apa? Barun. Kenapa ini kami sampaikan? Supaya nggak gumun Pak. Kaum muslimin boten sapangkling, lek enek wong kemudian ngabari ada tempat bisa hidup manusia di planet ini. Wah, di Mars ditemukan air, ditemukan oksigen, nggak usah gumun Pak. Tetap terbaik menungso urip teng pundi? Bumi. Ya, di bumi nggak usah gumun Mas. Ya, arep pindah neng di mawon, tetap terbaik adalah di bumi. Orang Allah sudah menyebutkan bumi daratannya ini sebagai barun, tempat yang baik bagi makhluknya yang bernama manusia khusus. Oleh karena itu, ketika Nabi Yunus dari daratan nyebrang memakai kapal itu,
Sampai terjadi peristiwa di antara para ulama ahli tafsir menyebutkan ada badai petir, sehingga adatnya orang dulu kalau di tengah laut itu ada badai petir menandakan di antara para penumpangnya ahli maksiat. Itu versi ilmu zaman sebelum Nabi Muhammad ya. Jauh sebelum itu ada keyakinan semacam itu. Pokoknya kalau di laut, di atas kapalnya kemudian ada sesuatu yang aneh yang di luar nalar secara alami, mesti di antara penumpangnya itu ahli maksiat. Maka kemudian Qur'ah diadakan undian. Ya, undian. Siapa yang ada namanya maka harus dicemplungkan ke laut, karena saat itu kapalnya juga penuh, Pak, overload ya. Ketika diundi ternyata yang keluar namanya Nabi Yunus, dan semua orang tahu Nabi Yunus itu orang yang soleh, orang yang soleh, yang setiap harinya diisi dengan tasbih. Tasbih di sini para sebagian ahli tafsir menerjemahkan banyak berzikir dan sholat di zaman itu, ya, zaman Nabi Yunus, bukan sholatnya zaman Nabi Muhammad. Ya, sebagaimana dalam ayat 143 surat As-Saffat Allah berfirman, "Falaula annahu kana minal musbihin." Minal musabbihin. Sesungguhnya Yunus itu betul-betul orang yang ahli tasbih, ahli zikir, ahli doa, ahli munajat, ahli ibadah. Jadi orang nggak sepakat kalau Nabi Yunus yang dicemplung. Diundi lagi, dikocok lagi, keluarlah Nabi Yunus lagi. Orang semuanya nggak ridho. Nabi Yunus orang soleh. Dikocok lagi, diundi lagi, keluar lagi Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus pun akhirnya ya pekewoh, Mas. Ya kan? Beliau langsung melemparkan tubuhnya ke laut. Dan Allah pun kemudian takdirkan beliau dicaplok hewan laut yang besar, hut. Ya, orang menerjemahkan bisa hiu, bisa paus, mbuh niku napa. Sing penting hewan laut yang super gede dicaplok. Maka ketika dalam Al-Qur'an dikenal sebagai fanada fi dzulumat, Nabi Yunus pun kemudian menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah di kegelapan. Tiga kegelapan. Kegelapan pertama yaitu di tengah malam, karena nyemplungnya itu memang tengah malam. Kemudian nyemplung di mana? Di lautan. Nggak tahu kedalamannya, Mas. Ya, yang beritanya sekarang aja 700 meter, bingung petenge kaya apa ya. Nabi Yunus sudah di tengah lautan, itu pun di dalam perutnya hewan laut yang super gede. Kurang peteng apa lagi, Mas? Ya, tengah malam, di tengah lautan, di dalam perut hewan raksasa laut. Maka di saat itulah Nabi Yunus ingat kepada Allah, langsung ingat akan dosanya, ya, kezolimannya, yaitu meninggalkan umatnya. Ya, meninggalkan umatnya. Beda, makanya ada nabi dicap sebagai manusia yang paling sabar. Di antaranya itu Nuh alaihissalam dicap sebagai manusia tersabar. Dakwah 1000 tahun kurang 50, 950 tahun, lailan wa naharo, awan bengi dakwah. Itu umatnya tutup kuping, Mas. 950 tahun hanya dapat 80 orang. Itulah ilmu statistiknya, 12 tahun untuk murid siji loh, Mas. 12 tahun, Masya Allah, bersyukur, Mas.
Jazakumullah para jamaah muslimin muslimat yang telah meluangkan waktu dan kesempatan, ya. Satu hari jenengan itu coba itu gitu. Terus main punjul ke 20 ya. Nabi Nuh 12 tahun itu nangkring siji loh Mas. Masya Allah, patut bersyukur. Nabi Yunus, beliau khilaf sehingga kemudian di tengah perut hewan hiu itu tadi atau paus itu tadi, beliau kemudian berdoa sebagaimana ayat yang kami bacakan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, mentauhidkan Allah terlebih dahulu Mas. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Engkau ya. Jadi kunci segala musibah Mas, ya, kunci segala musibah pegang nih Mas. Doa Nabi Yunus dalam surat Al-Anbiya ayat keberapa ini? Ayat ke-87 ya. La ilaha illa anta, langsung tauhid dulu Mas. Apa saja Mas, jangan dikaitkan dengan hal-hal yang gak nyambung ya. Banjir, longsor, napa meneh, gunung meletus, kebakaran, ujung-ujungnya ndas kebo, tumbal, ubur rampik. Bukan menyelesaikan masalah, nambah ruwet ya. Karena setiap para nabi dan rasul mereka juga punya masalah, dan permasalahan para nabi dan rasul jauh lebih berat daripada cuma masalah kita Mas. Tapi lihat contoh dari Nabi Yunus, la ilaha illa anta, tauhid terlebih dahulu. Kemudian subhanak, memuji Allah, maha suci Engkau ya Allah. Musibah ini datang dari Engkau, tapi bukan karena kedolimanmu ya. Musibah ini datang bukan Engkau yang zalim. Allah tidak pernah zalim Mas. Allah mengharamkan bagi dirinya, zat yang maha agung dan mulia itu, untuk tidak pernah zalim. Jadi siapa terus yang bersalah, yang zalim? Inni kuntu minadh dhalimin. Kita Mas, manusia yang zalim ya. Kita yang harus punya rasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kunci ini Mas. Semua permasalahan Mas, tauhid dulu kan, banyak memuji Allah, bertasbih, dan sadar diri atas kesalahan kita. Buktinya nanti kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan Nabi Yunus dari perut paus itu. Berapa hari? Para ulama beda-beda ya, para ulama beda-beda. Ada yang menyebutkan malam di emplok sampai malam berikutnya dikeluarkan, berarti sehari semalam. Ada yang menyebutkan 3 hari 3 malam ya. Ada yang menyebutkan 1 pekan, ada yang menyebutkan 40 hari. Ini kalau pakai logika kan nggak mungkin masuk Mas. 40 hari neng wetenge paus iki iso urip piye kita ya. Karena memang nggak semuanya harus bisa dinalar. Ketika Allah sudah mentakdirkan demikian dan demikian, sudah. Itu tadi Mas, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan setiap perkara dan urusan orang beriman kalau kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashabul Kahfi ditidurkan Allah berapa tahun ya. Walabithu fi kahfihim salatami'ati sinin wasdadu tis'a, 300 plus 9 tahun. Allah mentakdirkan demikian ya. Jadi ketika Nabi Yunus merasa berdosa dan di kegelapan malam itu berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah muliakan. Dan nanti di ayat yang tadi kami sebutkan, kalau bukan karena Yunus bin Matta suka tasbih, suka beribadah, zikir minal musabbihin,
La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya Allah kekalkan Nabi Yunus berada di perut hewan raksasa laut itu sampai hari akhir. Disebabkan kenapa? Karena ingat Allah. Jadi bicara hikmah dari Nabi Yunus tenggelam diversuskan dengan tenggelamnya Fir'aun. Fir'aun sama. Fir'aun ketika berada di tengah Laut Merah itu, melihat mukjizatnya Nabi Musa bisa membelah lautan itu, kemudian lautan Allah balikkan lagi dengan ombak besarnya menyatu, anginnya Masya Allah, tengah badai laut. Akhirnya tersadarkan, Pak. Sama ketika di detik-detik akhir hayatnya itulah Fir'aun kemudian baru kenal Allah. La ilaha illa Rabbi Musa, amantu bi Rabbi Musa, aku beriman dengan Rabbnya Musa. La ilaha Banu Israel, tidak ada ilah melainkan ilahnya Bani Israel. Emang Fir'aun ki saking sombongnya ngucapne Allah ki wangel. Ora gelem, sampai mateke ora gelem ngempane Allah. Sampai amantu bi Rabbi Musa, aku beriman dengan Rabbnya Musa. Ilate iki wis kuasep, enggak mau menyebut Allah. Saking sombongnya, Mas. Saking sombong. Sampai dia bisa mendeklarasikan diri, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi oleh Allah tetap dimatikan di atas kekufurannya. Meskipun amantu bi Rabbi Musa, amantu bi Rabbi Musa. Dalam salah satu riwayat Ibnu Atsur menyebutkan malaikat Jibril itu sampai ngambil pasir diuncal nih. Saya bahasanya kasar sing tak omong nih Fir'aun Mas ya. Jadi malaikat Jibril alaihissalam itu ngambil pasir diuncal nih neng cangkeme Fir'aun. Supaya apa? Supaya tidak terulang lagi ucapan-ucapan sadarnya itu. Kenapa? Dikhawatirkan Allah yang maha rahmat, Allah yang maha maghfirah, ujung-ujungnya mengampuni Fir'aun. Jibrilnya nggak ridho kalau sampai Fir'aun itu tobat ini, guys. Kenapa? Karena 300 tahun sekian Fir'aun itu umurnya 300 sekian dan sehat walafiat, sugih waras, pilek ranate ya, Mas. Fir'aun itu nggak pernah wahing dalam salah satu riwayat. Bersin itu ranate. Artinya apa? Bakteri jauh daripada dirinya. Makanya sombongnya jangan rakaping-kaping, ya, nggak pernah bersin. Bersin kan menandakan tubuh kita lagi menghadapi bakteri. Bakteri bisa jadi nanti sebagai awal penyakit. Fir'aun nggak pernah gebres, nggak pernah, Mas. Ya, 300 tahun sehat walafiat. Makanya sombong. Makanya kalau kita sakit bersyukur, Mas. Kowe nate loro iso kaya Fir'aun zaman saiki. Ya, Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu, ketika Allah kemudian mengkabarkan kenapa baru sadar sekarang, ya, kenapa baru sadar sekarang, kemarin, ketika nyawa sudah di kerongkongan baru bilang amantu bi Rabbi Musa, telat. Itulah kenapa pintu taubat tertutup ketika nyawa sudah di kerongkongan dan ketika matahari terbit di sebelah barat. Sudah telat, sudah kasek. Maka tentunya dari petikan dua kisah tadi mampu menggenjot kita menjadi pribadi yang lebih soleh, ya, lebih taat, bukan untuk kita saja, Pak, tapi untuk generasi-generasi berikutnya. Kesolehan kita
Kalau kita betul niatkan ikhlas lillahi ta'ala, sesuai mutaba'ah dengan Nabi Muhammad SAW, bukan untuk kita saja, untuk generasi selanjutnya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dalam surat At-Tur ayat 21, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum, yang nanti disusulkan, ya, orang beriman berarti kan nantinya menjadi ahli surga. Ketika disusulkan anaknya, keturunannya di surga yang sama, atau sebaliknya, bisa jadi orang tua kita ini surganya lebih rendah daripada surganya anak. Tapi dalam At-Tur 21 nanti Allah berikan keistimewaan, diangkat mas, al-haqna, disusulkan ke surga yang sepadan, yang sama-sama tinggi. Sebabnya apa? Ya, karena kita dan dzurriyyahnya sama-sama berada di jalur kesolehan. Nyebrang ke Al-Kahfi, ayat ke-80, 81, 82-nya. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholihah, sampai ada ayat rahmatan mir rabbik. Itu mas, ada dua anak yatim yang tafsir manapun tidak dijelaskan yatim ini soleh atau enggak dijelaskan, tapi Allah berikan perlindungan dan penjagaan keistimewaan tiga mas. Yang pertama, rumah yatim itu yang awalnya roboh dibangun ulang, bukan sembarang orang mas yang bangun. Ya, rumahnya jenengan sinten sing bangun? Masjid ini sama sing bangun mas. Fotonya kuli tukang. Rumah jenengan pamah kuli tukang. Kadang yo wong yai zuhur yo ora salat yo kur leren ngono tok. Iya lho. Ini kasus di lapangan kan ngoten. Ya. Ini rumah anak yatim yang bangun nggak sembarang manusia. Nabi itu pun nggak cuma seorang mas, dua orang, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Cuma alhamdulillah belum ada sosial media zaman itu, sudah ada viral mas, ya kan? Omahku dibangun dua nabi. Wah. Kemudian keistimewaan yang berikutnya, di bawah rumah itu ada harta karun sebagai warisan dari orang tuanya ke anak yatim tersebut. Jenengan pernah maculi omahe mbok menawa enek harta karun nih? Ternyata enggak juga mas. Yang ketiga, rahmatan mir rabbik, semuanya itu datang karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya kok bisa mendapatkan tiga keistimewaan itu apa? Wa kana abuhuma sholihah, karena orang tuanya, bapaknya itu soleh. Kalau mentar dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Baghawi lebih ngeri lagi mas. Yang soleh itu bukan bapak langsungnya, tetapi bapak sampai sing nomor 7, simbah yang nomor 7 ke atas. Oleh karena itu ada istilah 7 turunan. Nah ini dalilnya 7 turunan gimana mas? Ya. Nah itu. Jadi yang soleh itu simbah yang nomor 7. Tapi Allah berikan keistimewaan, keturunan ke berikutnya sampai yang sezaman dengan Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalam, Allah berikan penjagaan dan perlindungan. Itu mas, kuncinya apa? Solehnya. Jadi kalau pengen mensolehkan generasi, jangan ngongkon-ngongkon putrane ndang mangkat TPA ngaji masjid no pecine Pak ora duwe kupluk sajadah no sajadahe iki jenenge soleh nitip peci mbek sajadah. Anak-anak itu kalau dalam dunia pendidikan rodok gaul, role model mas ya, fotokopinya itu mang orang tuanya.
jenengan wancine salat azan bidal insyaallah mboten kakean kongkonan melu Pak niku anak gitu begitu. Jadi dari surat At-Tur ayat 21 tadi kuncinya dua Mas, PR-nya bagi kita jenengan sing soleh nopo jenengan memprogram dan memprogres anak turun itu sesoleh apapun itu, antara dua itu supaya sama dengan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, kalau jenengan soleh, ya jenengan soleh seperti Al-Kahfi tadi, nyun ngapunten mboten nyumpai Pak, kapanpun jenengan dipundhut Allah subhanahu wa ta'ala aman, insya Allah generasi berikutnya Allah jaga. Ya. Tapi kalau sekarang mungkin baru mau sholat, cepet-cepet Pak, jadikan generasi itu terus tambah soleh, sekolahkan di sekolah yang jelas kesolehannya, para ustadznya, para gurunya, lingkungannya, terus Pak, ampun pikir kedawan. Ya. Itu karena kita mungkin sudah terlalu telat, meskipun juga nggak ada istilah telat dalam belajar berilmu soleh, tapi kalau sudah ya piene, maka kalau punya generasi terus support Pak generasi, biar nantinya setidaknya kalau keturunan kita surganya lebih tinggi, yang mengangkat kita dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, waladuka istaghfarolaka, goro-goro anakmu mohonkan ampun bagimu. Gitu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Terakhir saya seberangkan di surat Yusuf Mas. Sama, Nabi Yusuf juga punya musibah, punya ujian. Ketika semakin dewasa, tampan, ganteng, usia nikah, digoda oleh istri dari penguasa Mesir. Di istananya ditutup rapet, nggak ada manusia yang tahu. Diajak berbuat yang tidak-tidak. Tapi masalahnya dalam Al-Quran Allah berfirmannya demikian, wa kanat hammat bihi wa hamma biha. Ini firman Allahnya, ceritanya gitu, perempuan istri penguasa Mesir itu tergoda dengan Yusuf, dan Yusuf pun ada tergoda dengan wanita itu. Ini bukan saya, ini bahas Allah, firman Allah demikian. Tapi kan ujung-ujungnya Nabi Yusuf selamat. Ujung-ujungnya Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terjadi perbuatan yang tidak senonoh itu. Kenapa wajar Pak? Nabi Yusuf juga manusia, usia-usia nikah, di hadapannya perempuan cantik, rupawan, punya status sosial, hartawan. Paling kalau jenengan dalam satu kondisi yang sama, orang ngarah percaya yo aku pengen kayak Nabi Yusuf, pret. Nabi Yusuf juga ada godanya, tapi ujungnya selamat. Kenapa? Lagi-lagi ulama menafsirkan dua hal. Yang pertama, saat itu ketika ada gejolak godaan itu, Allah seleretkan wajahnya ayah Nabi Yusuf. Siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Seleret, lihat wajahnya ayahnya langsung rodok Mas, kelingan. Bapaknya soleh ya Mas, Nabi. Langsung berhenti. Riwayat yang lain tafsirnya yaitu malaikat membisikkan dengan ucapan, ya Yusuf anta saleh wabna saleh wabna saleh wabna saleh. Ya Yusuf eling, awakmu ki wong soleh, bapakmu soleh, simbahmu soleh, buyutmu lo soleh. Digawa nasape wong-wong soleh Mas. Yusuf orang soleh, bapaknya Nabi Yakub kurang soleh apa? Nabi Yakub putra dari Nabi Ishak kurang soleh apa Mas? Dan Ishak putra dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam.
Jadi anak ketemu bapak, bapak ketemu simbah, simbah ketemu buyut, semuanya soleh. Dan dengan bisikan kesolehan orang-orang tuanya itu bisa menghentikan calon kemaksiatan yang akan terjadi. Itu mas. Dan itu terjadi di masa kecil kami dulu mas. Wayahe enek panen tebu, arek nyolong tebu, wayahe ngaji, rabudal ngaji digetaki, bapakmu ki khotib jemaah, bapakmu ki imam, bapakmu, wah ndredeg mas, ya wedi. Dan itu saya praktekkan di zaman sekarang. Ada yang seumur gini, ya, wayahe singau, nggak sinau ya saya tegur, bapakmu ki masya Allah, takmir masjid, imam, kadang khotib, soft awal terus. Dan ternyata generasi sekarang bisa jawab, bapakku no, aku ya aku, mau jadi padak nih. Nah itu kasus yang sama tapi ternyata evaluasinya berbeda. Maka sekali lagi ya, memang kuncinya Pak, kita yang soleh, mau soleh apapun itu, atau kita mensolehkan generasi selanjutnya. Yang penting kewajiban tunaikan Pak, kewajiban selaku suami tunaikan, kewajiban selaku ayah tunaikan, kewajiban apapun tunaikan. Dan kalau ternyata Allah belum memberikan ya hak-hak kita dari melalui perantara manusia itu, mintalah hak-hak itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunaikan kewajiban kita. Kalau haknya belum kita dapat, mintalah hak kepada Allah. Aman Pak, keluarga aman, pribadi aman, sak negara aman mas. Di pribadi, di rumah tangga, suami, istri, yang penting kewajibannya lakukan. Anak yang penting kewajibannya lakukan. Ternyata hak suami belum dapat, hak istri belum didapatkan, minta kepada Allah. Sampai urusan sebesar negara sekalipun, kita ini rakyat, kita ini masyarakat, yang penting tunaikan kewajiban rakyat dan masyarakat kita. Hak kita selaku rakyat, pemimpin kami kurang adil, pemimpin kami kurang bijaksana, mintalah hak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aman insya Allah Pak, makmur, stabil. Karena dengan kesolehan semacam inilah musibah-musibah bisa dengan izin Allah terhentikan, atau setidaknya mengurangi itu semuanya. Semoga kita berada dalam golongan-golongan semacam itu. Sekali lagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala doa dan hajat. Allah berkahi waktu kita, Allah berkahi siam kita, Allah berkahi qiyam kita, tilawah kita, amal-amal keseharian kita, Allah berkahi usroh kita yaitu keluarga kita, Allah berkahi anak turun kita, Allah berkahi segala aktivitas kita. Dan semoga Allah lancarkan kesabaran istiqomah bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir, terkena musibah gempa, dan saudara-saudara kita yang sekarang belum ada kabarnya, yang ada di tengah laut Selat Bali tersebut. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.